Kita semua tahu gimana rasanya kan? Pas istirahat, kamu pasti lihat deh, ada geng anak populer di sana, anak-anak pinter yang ngumpulnya di perpus terus, sama kakak kelas yang kayaknya punya dunia sendiri. Pernah kepikiran nggak sih kenapa sekolah tuh polanya selalu begitu? Sebenarnya, dari mana sih datangnya semua aturan tak terlihat ini? Apa ini cuma drama anak sekolah biasa aja? Atau jangan-jangan emang ada sebuah sistem tersembunyi yang bekerja di balik layar yang nentuin kita temenan sama siapa dan posisi kita di mana? Oke, sekarang kita akan coba bongkar semua aturan main yang nggak tertulis ini. Siap-siap ya, karena apa yang mungkin kamu kira cuma pergaulan biasa, ternyata ada namanya dan ada penjelasan ilmiahnya. Coba deh, bayangin koridor sekolah kamu sekarang. Pasti ada tuh kelompok si pinter yang ngobrolinnya soal olimpiade. Terus di kantin ada kakak kelas yang jalannya paling pede. Dan mungkin di lapangan ada anak-anak yang ngumpul karena asalnya dari kota yang sama. Pola kayak gini ada di mana-mana kan? Familiar banget. Nah, ini dia intinya. Semua ini tuh bukan kebetulan loh. Pengelompokan ini sebenarnya ngikutin sebuah pola, sebuah sistem. Dan para ahli sosiologi punya satu istilah keren buat ngejelasin fenomena ini. Dan istilah itu adalah stratifikasi sosial. Kedengarannya agak rumit ya. Tenang, ini sebetulnya adalah kunci buat ngebuka semua misteri tentang tingkatan-tingkatan yang ada di sekolah. Gampangnya gini, stratifikasi sosial itu adalah cara masyarakat dan dalam kasus ini ya sekolah mengelompokkan orang ke dalam tingkatan yang berbeda-beda. Jadi, ada yang dianggap di atas, ada yang di tengah, dan ada juga yang di bawah. Jadi, coba bayangin aja sebuah piramida. Ada lapisan atau strata paling atas, ada yang tengah, dan ada yang bawah. Nah, ide inilah yang jadi dasar dari semua hierarki yang kita lihat dan rasakan setiap hari di lingkungan sekolah. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, yuk kita cari buktinya langsung. Di mana aja sih kita bisa lihat stratifikasi sosial ini beneran terjadi di sekolah? Kita bedah satu-satu. Yang pertama, dan ini yang paling jelas banget, prestasi akademik. Siapa yang ranking 1, siapa yang masuk kelas unggulan. Sadar atau enggak, sekolah itu dengan sistemnya sendiri secara otomatis menciptakan lapisan-lapisan berdasarkan kepintaran. Dan coba deh dengerin kutipan ini. To the point banget ya. Sistem ini nggak cuma menciptakan kelompok si pandai, tapi secara nggak langsung juga ngasih label ke yang lain. Ini bukti nyata banget gimana prestasi akademis bisa jadi alat stratifikasi yang kuat dan jujur aja kadang bisa menyakitkan. Lanjut, faktor kedua. Wah, ini sih kita semua pasti pernah ngerasain atau paling nggak pernah lihat. Senioritas, kakak kelas lawan adik kelas. Ini salah satu bentuk hierarki paling klasik dan paling nyata di dunia persekolahan. Bahkan di sumber kita disebutnya faktor dominan. Ini bukan lagi cuma soal umur, tapi soal kekuasaan yang nggak tertulis. Kakak kelas itu seringkali ada di puncak piramida sosial sekolah, ya cuma karena mereka datang lebih dulu. Faktor ketiga ini juga khas banget, yaitu asal daerah. Pasti sering dengar kan, geng anak Jakarta, geng anak Bandung, dan lain-lain. Seringkali dari mana kita berasal itu bisa otomatis nempatin kita di dalam sebuah kelompok tertentu. Sebenarnya wajar sih, kita sebagai manusia kan cenderung nyari nyaman sama orang yang mirip sama kita. Tapi di lingkungan sekolah, hal ini bisa menciptakan geng-geng daerah yang eksklusif dan akhirnya nambahin satu lagi lapisan pemisah di antara siswa. Jadi kesimpulannya gimana? Semua ini nunjukin kalau sekolah itu bukan dunia yang terpisah. Sekolah itu adalah sebuah mikrokosmos, atau gampangnya sebuah versi mini dari masyarakat luas. Disinilah kita pertama kali belajar aturan main dalam kehidupan sosial. Nah, di masyarakat luas ada dua jenis sistem stratifikasi utama. Ada sistem terbuka, di mana kamu bisa naik kelas lewat usaha dan kemampuan. Ini kayak siswa yang tadinya biasa aja, bisa jadi juara umum. Di sisi lain, ada sistem tertutup, di mana posisimu hampir nggak bisa berubah. Bayangin aja kalau geng populer cuma mau nerima anggota dari keluarga tertentu. Nggak peduli seberapa kerennya kamu. Terus, kenapa kita harus peduli sama semua ini? Penting banget, karena sekolah itu ibarat arena latihan pertama kita. Cara kita belajar menghadapi geng, berinteraksi sama senior, dan nempatin diri di antara kelompok-kelompok ini, itu semua adalah persiapan buat menghadapi struktur yang jauh lebih rumit di dunia kerja dan masyarakat nanti. Dan pendidikan, itulah tiket utama kita buat bisa naik kelas di sistem yang lebih besar. Jadi, sekarang kita semua punya semacam kacamata baru, kacamata sosiologi. Kalau kita pakai ini, cara kita melihat sekolah nggak akan sama lagi. Sekolah bukan lagi cuma tempat belajar rumus matematika atau ngapalin tanggal sejarah.
Poin utamanya adalah ini. Sekolah itu ibarat gym sosial pertama kita. Disinilah kita ngelatih otot sosial kita, belajar soal hierarki, status, dan kekuasaan, sebelum kita benar-benar terjun ke dunia nyata yang sesungguhnya. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh pakai kacamata baru ini buat ngelihat lingkungan sekolahmu. Faktor apa sih yang paling kuat yang nentuin siapa yang ada di atas dan siapa yang di bawah? Apa karena senioritas, prestasi, kekayaan, atau mungkin hal lain? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, dan pastinya bakal ngasih kamu pemahaman baru tentang miniatur masyarakat tempat kamu belajar setiap hari.